terkait perkembangan laporan dugaan pelanggaran pada Pilkada 2024 di Kabupaten Buru terus bergulir. Kuasa hukum pasangan calon mandat menggelar konferensi pers di Cafe Medusa, Kecamatan Namlea, untuk mengumumkan hasil pemeriksaan 2 laporan yang diajukan ke Bawaslu Kabupaten Buru. Selasa 17 Desember 2024. Berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu Kabupaten Buru, laporan dugaan pelanggaran administrasi yang diduga dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Buru, Walid Aziz, SE, di TPS 21 Desa Namlea dinyatakan tidak terbukti. Demikian pula laporan dugaan tindak pidana pemilihan di TPS yang sama, yang hanya dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Pada konferensi pers ini dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Ketua Muhammadiyah Kabupaten Buru Firman Masbait, Ketua KNPI Kabupaten Buru Taher Fua, Lan Patimura Saksi PPK Namlea Saksi Paslon Mandat dan Kuasa Hukum Pelapor Harkuna Litiloy, SH. Firman Masbait mengungkap adanya dugaan kejanggalan dalam proses rekapitulasi di TPS 19 dan TPS 21. Ia berharap agar semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu, dapat menindaklanjuti masalah ini secara transparan dan bertanggung jawab. Meski laporan dianggap tidak terbukti, kuasa hukum pelapor menyatakan akan melanjutkan kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi. Pelaporan akan diteruskan ke Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP RI untuk memastikan keadilan ditegakkan. Proses ini diharapkan memberikan kepastian hukum dan menjaga integritas pilkada di Kabupaten Buru. Terkait dengan berbagai macam dinamika perkembangan informasi yang saat ini menjadi isu di media sosial yang cukup luar biasa, yang mana berkaitan dengan persoalan demokrasi yang terjadi saat ini, kami melihat bahwa rekapitulasi suara di TPS khususnya TPS 19 dan TPS 21 ini itu kami merasa kejanggalan, sehingga sebagai pemuda Muhammadiyah Kabupaten Buru yang hari ini saya mewakili sebagai wakil ketua 1 menilai bahwa masalah ini perlu sejujurnya penegak hukum dalam hal ini yang ditugaskan untuk mengawasi pemilu dan diamanatkan oleh undang-undang dapat menegak lurus sehingga persoalan ini bisa direspon dan bisa diterima secara publik di kalangan masyarakat. Karena kami tahu persis bahwa TPS 19 ini yang mana sebelum itu khususnya kami mulai dari TPS 21. Jujur saja kami menilai ini ada tindak pidana pemilu di sini, yang mana sudah jelas keterangan Ketua KPU Buru bahwa yang bersangkutan itu menggunakan hak pilihnya di TPS 21 dengan menggunakan KTP atau dalam hal ini DPK. Nah, ini kami ikuti betul soal perkembangan itu lewat informasi media sosial yang mana diinformasikan. Nah, ini penjelasan secara detail yang mana ketua yang bersangkutan itu sampaikan bahwa di situ kami tahu betul bahwa terjadi perbedaan alat soal perselisihan angka yang ada di TPS 21. Nah, yang tadinya menggunakan hak pilih, kemudian yang terdaftar dalam daftar hadir jumlahnya kan 366. Namun ketika dicek ternyata surat-suara yang terpakai dan digunakan ini 377, sehingga satu suara itu menjadi perdebatan awal. Nah, kami tahu betul soal di mana saksi waktu itu mempertanyakan soal di rekapitulasi KPU Kabupaten Buru itu yang mana disahkan betul oleh Ketua KPU dengan penjelasan bahwa saya yang coblos menggunakan KTP sama DPK. Nah, setelah itu muncul lagi pemberitaan media yang mana keterangan Ketua KPPS TPS 19 yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan juga coblos TPS 19 menggunakan hak pilih. Itu artinya bahwa secara jujur kami perlu tegaskan kepada pihak yang berwenang yang dalam hal ini mengawasi tindak pidana pemilu maupun administrasi betul-betul bisa menyelesaikan secara tuntas, sehingga sebenar-benarnya kami bisa diterima secara publik. Kan ini soal kepentingan publik yang mana mewakili aspirasi seluruh kepentingan masyarakat Buru di sini. Olehnya itu kami berharap betul soal kasus ini kami tahu persis soal penjelasan beliau secara detail bahwa menggunakan hak pilihnya menggunakan dengan ini ceritanya itu berdasarkan rekapitulasi di tingkat kecamatan sampai KPU, bukan soal keterangan para saksi. Olehnya itu kami berharap masalah ini perlu ditegaskan sampai sebenar-benarnya, perlu diluruskan sampai bahkan biar perlu persoalan kita akan kawal sampai ke DKPP.
Sehingga kalaupun misalnya keputusan sebentar nanti andaikan Bawaslu itu kami merasa dirugikan secara kepentingan publik, yang mana kami berharap betul penegakan kasus pemilu ini di khususnya di Kabupaten Buru jangan tebang tinggi, artinya tebang pilih, artinya yang di atas aman di bawah ditegakkan. Karena kami tahu persis berbagai macam pemilu kejadian ketika ada pelaporan terhadap masyarakat itu ditindak pidana pemilu, bahkan dipidanakan. Olehnya ini kami kalau lihat soal cerita kronologi apa yang diterangkan betul-betul dijelaskan oleh itu KPU ini, itu substansi bahwa kami menduga kuat yang bersangkutan mencoblos dua TPS, yaitu TPS 21 dengan TPS 19. Karena secara pengakuan, jujur saja saya mau sampaikan, hari ini kami sebagai benteng pilar demokrasi, pemerhati demokrasi, kami mau sampaikan bahwa beliau sampaikan, jujur saja kami mau katakan, anak pemula orang sudah pikir pun dia tahu betul, dia ingat betul apa yang dia gunakan hak pilihnya. Ketika dia KTP undangan sesuai dengan DPT dia gunakan itu. Kok masih seorang ketua KPU tidak analogi begitu? Tidak ada apa namanya? Kami merasa tidak ada dasar pembelaan dia mengklarifikasi soal ini. Nah, itu yang perlu tegaskan. Nah, olehnya itu kami minta juga ke depan persoalan ini sampai kepada kami akan kawal betul soal ini. Secara lembaga vertikal kami akan komunikasi tuntaskan soal seadil-adilnya sehingga publik menerima soal kasus ini. Laporan Kepala Divisi Maluku, Amiruddin Samol.